Tadjahau, saya Bobby Chen. Di episode Chinese Wisdom kali ini, kita akan belajar tentang kata mendengar. 来，我们看一下. Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Itu maksudnya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sama yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 19. Dikatakan bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi, Tuhan menghendaki kita supaya lebih banyak mendengar, terutama mendengar akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Masalahnya, tidak semua kita memiliki keterampilan untuk mendengar. Jadi, ketika kita mendengar seseorang, kadang pikiran kita itu mengembara kemana-mana. Tidak pada satu tempat. Jadi, nggak fokus, intinya seperti itu. Jadi, kita jangan mengulangi kesalahan bangsa Israel yang gagal dalam mendengar kehendak Tuhan. Tuhan berkata, engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Nah, jangan sampai Tuhan menegur kita seperti itu ya. Hidup kita lebih berarti jika kita bisa mendengar kehendak Tuhan. Yuk, mari kita belajar mulai mendengar. Mendengar dalam bahasa Mandarin disebut ting. Nah, dari satu huruf Mandarin ini, ada makna yang bisa kita pelajari. Yuk, kita simak. Ini adalah huruf ting, bentuknya seperti ini. Terlihat rumit ya, tapi mari kita bahas satu persatu. Pada bagian sebelah kiri, bagian yang pertama ini adalah bentukan dari huruf tuo. Artinya adalah telinga. Tuhan sudah memberikan kita sepasang telinga untuk mendengar. Bagian yang kedua, di bawah huruf telinga ini, adalah huruf raja atau wang, yang artinya adalah raja atau king. Siapakah itu raja di dalam kehidupan kita? Raja itu adalah tentu pasti Kristus. Jadi, kita harus mendengarkan perkataan Kristus. Seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman siapa? Firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi, makna apa yang bisa kita dapatkan dari bagian ini? Makna yang pertama adalah apa dan siapa yang kamu dengar? Apakah perkataan Kristus yang membawa kepada iman dan pengharapan? Atau perkataan dunia yang membawa kepada keputusasaan dan hilangnya harapan? Pada bagian yang ketiga dari huruf ting mendengar ini adalah bentukan ini. Kalau kita lihat, atasnya ini seperti angka seperti salib. Ini artinya angka 10. Dan pada bagian bawah, ini adalah bentukan dari bentukan huruf mata. Ini bukan angka 4 ya, tapi ini adalah bentukan mata. Jadi 10 mata. Bayangkan, kita memiliki 2 mata saja sudah bisa melihat detail terkecil. Ini kita memiliki 10 mata. 10 mata di sekitar kepala kita. Kita bisa memperhatikan hal terkecil sekalipun. Berarti kita harus memiliki perhatian detail terhadap hal-hal terkecil. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 42 ayat 20. Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Nah, berarti ketika kita melihat banyak itu, Tuhan ingin supaya kita itu memperhatikan. Jadi, makna yang kedua dari huruf ting ini adalah be present. Sadari. Be present itu adalah sadari setiap firman yang kita dapatkan. Yang kedua, catat dan imani setiap doa profetik atau doa pengharapan yang kita dapat. Dan yang ketiga, jangan lewati detail-detail terkecil sekalipun dalam kehidupan keseharian kita. Karena Tuhan bisa berbicara melalui hal-hal terkecil. Jadi yang pertama adalah siapa yang kita dengarkan, dan yang kedua adalah be present. Pada bagian yang keempat dari huruf ting ini adalah bentukan seperti ini. Ini adalah angka 1. I dibaca I. Di bawahnya ini adalah bentukan huruf hati, dibaca sin. I sin. I sin ini bukan artinya malu ya. Tapi isin ini adalah satu hati. Hati yang utuh.
Tidak dua hati, tidak tiga hati, tapi izin satu hati, hati yang utuh. Hati dalam karakter mendengar merupakan hal terpenting, merupakan hal yang paling penting dalam karakter mendengar. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat 7b. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Di sana dikatakan hatimu. Jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Hati adalah satu hal yang terpenting. Berarti makna apa yang bisa kita pelajari dalam bagian yang ketiga ini? Yaitu hati yang lembut. Hati yang mau diajar. Hati yang mudah dibentuk dan mau mendengar teguran atau masukan. Jadi ketika kamu tahu siapa yang berbicara misalnya, oh ini aku tahu, ini Tuhan yang ngomong. Kemudian kamu be present, tanda-tandanya kamu tahu. Tetapi kamu nggak memiliki hati yang mau dibentuk, itu lewat. Kamu nggak akan mengerjakan itu gitu. Jadi percuma. Jadi kamu harus memiliki yang kunci ini, hati. Jadi aku ulangi lagi, dari huruf ting ini ada 3 makna yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah apa dan siapa yang kamu dengar. Yang kedua adalah be present. Dan yang ketiga adalah memiliki hati yang lembut. Itu adalah yang terpenting. Sekian Revelation Chinese Wisdom kali ini. Saya Bobby Chen. Kita bertemu kembali dalam Chinese Wisdom berikutnya. Zaijian!